The lessons I learned in my 20s, and let's talk about our city. Sesi malam akan dibuka dengan refleksi dari mereka yang sudah melewati umur 20-an, serta hal-hal yang baru mereka pahami setelahnya. Lalu kita akan bicara tentang kota tempat kita tumbuh. Kota yang diam-diam membentuk banyak dari kita, lewat rutinitas, ruang-ruang kecil, dan orang-orang yang pernah hadir. Tentang bagaimana kota ini memengaruhi cara kita melihat hidup dan bagaimana ia bisa jadi tempat untuk mulai lagi dengan cara yang kita pilih sendiri. Selamat malam, orang-orang bingung. Kayak aku dari siang di sini nontonin para storyteller dan aku merasa sangat terpukau karena gila mereka pinter-pinter banget. Jadi tepuk tangan dulu untuk para storyteller hari ini. Kalian keren luar biasa. Dan di sesi saya saat ini, saya akan membicarakan hal-hal yang sedikit lebih emosional. Obrolan yang mungkin jarang sekali dapat tempat di banyak telinga orang lain. Kenapa Bandung? Langsung sebat. Boleh di start slide-nya? Kayaknya awalnya bukan ini yang terakhir deh kalau nggak salah, sorry. Bentar ya. Kenapa di kota Bandung, yang katanya diciptakan saat Tuhan sedang tersenyum, saya justru tumbuh sebagai manusia yang jarang tersenyum. Sebagai anak pertama, ada anak pertama di sini? Congrats. Kuat-kuat tulang punggung. Sebagai anak pertama, saya sudah diminta untuk menjadi contoh sejak kecil. Kayak gimana caranya jadi contoh ketika saya nggak punya contoh untuk jadi contoh. Belum beres jadi contoh untuk adik-adik saya ketika saya sekolah, ayah saya meninggal. Selain anak pertama, saya dapat jabatan baru. Anak yatim. Damn, that's dark, I know. Dan seiring dengan jabatan baru, job desk baru juga nambah. Iit, kamu jadi pengganti ayah. And I was like, Tuhan boleh chill bentar gak? Aku sedar amat. Gitu, kayak saya belum beres jadi anak pertama, belum beres jadi contoh, udah harus jadi pengganti ayah. Dan beberapa anak, saya ketika masuk 20 tahunan, saya bingung karena kayak, ini kok orang-orang pada tahu sih apa yang dilakukan, kok saya nggak tahu. Ternyata saya sadar bahwa waktu yang dipakai untuk orang-orang mencari jati diri, ternyata saya pakai untuk membenahi keluarga saya. Dan saya lihat ternyata beberapa anak keluar dari rumahnya untuk mengejar mimpi dan membangun mimpinya. Beberapa anak lain keluar dari rumah untuk nyari pelarian. Untuk cari distraksi, atau bahkan untuk cari solusi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah. Kayak, gila, di kota yang seindah ini saya harus menderita gitu. Itu menyakitkan untuk menderita di kota yang indah. Kayak kita harusnya bersenang-senang, kita harusnya tumbuh dengan baik. Tetapi saya waktu itu kenapa tumbuh menjadi orang yang banyak bingungnya. Saya ngeliat teman-teman sekarang kayak, ih kok enak ya sekarang teman-teman umur 20 tahunan bingung ternyata banyak temennya gitu. Dulu ketika saya, kayak udah kelihatan umurnya. Dulu di umur saya 20 tahunan, ketika saya belum menemukan sesuatu, saya merasa gagal. Dan saya bingung, kenapa saya merasa gagal di umur 20 tahunan, hanya karena saya masih mencari. Karena seolah-olah semua orang sudah harus tahu apa yang dilakukannya di saat umur 20 tahun. Kayak, kok gak adil Tuhan gitu? Gak adil dalam konteks kayak, gak ada yang nyiapin saya untuk tahu apa yang harus saya lakukan di umur 20 tahunan. Sampai akhirnya saya punya banyak kemarahan. Bahkan sama diri saya sendiri. Kenapa? Karena kayak saya sejak kecil adalah orang yang senang memikirkan semua hal. Saya suka bertanya. Saya selalu ingin tahu. Tapi masalahnya ketika saya bertanya, orang-orang membuat saya merasa, you shouldn't ask that kind of question. Kenapa? Kok saya gak boleh jadi orang yang suka bertanya? Makanya ketika di umur 20 tahunan tuh saya ngerasa kayak, mungkin
beberapa orang banyak yang hilang saat kecil, jadi banyak yang harus dicarinya saat dewasa. Saya harus nyari diri saya itu apa? Saya harus nyari diri saya itu siapa? Saya harus nyari yang saya lakukan itu untuk diri saya atau untuk orang lain. Ketika saya kuliah masuk perhotelan, saya masuk perhotelan bukan karena saya mencintai perhotelan. Tapi karena saya harus membantu perekonomian keluarga saya. Which is not about me at all. Ya kan gitu. Makanya kayak, kenapa semuanya harus tentang orang-orang di sekitar saya? Kita yang di umur 20 tahunan kayak kecepetan, tar dulu untuk sampai menemukan. Kenapa? Karena di umur 20 tahunan, justru adalah tempat kita memang harus bingung dengan aman. Itu adalah 20 tahunan harusnya adalah waktu-waktu kita boleh bingung. Bukan waktu harusnya sudah menemukan apa yang kita inginkan sampai akhir. Siapa diri kita, justru 20 tahun adalah akhirnya ketika saya melihat orang-orang sibuk meniti karir, saya merasa boleh nggak sih masa 20 tahunan adalah tempat yang aman untuk mencari jati diri. Karena selama saya mencari jati diri, saya juga melakukan hal yang saya sukai. Saya belajar mengetahui apa yang saya sukai dari apa yang membuat orang-orang tidak suka sama saya. Karena kalau saya ngobrol sama orang, saya suka banget. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kan abang-abang Deep Talk di YouTube, yang kenapa Bandung, that guy is me. Bedanya adalah sekarang mereka bisa bikin YouTube, aku dulu nggak bisa. Kenapa? Karena setiap kali aku mau ngobrolin hal-hal yang deep kayak gitu, orang-orang kayak, lu terlalu ribet, lu terlalu kompleks, lu ribet gitu. But the thing is, kok nggak boleh sih saya jadi diri sendiri gitu. Dan akhirnya selama bertahun-tahun, ketika saya melihat perjalanan orang-orang nge-develop karir mereka, satu hal yang saya develop di umur 24 tahun apa coba? I develop mental illness. Damn. Saya kena gangguan kecemasan di umur 24 tahun ketika semua orang sedang meniti karir mereka. Dan saya mempertanyakan, Tuhan kenapa saya sih gitu? Terus kata Tuhan, why not? Why not it? And selama bertahun-tahun saya belajar gimana sih cara menjadi saya. Saya coba melakukan hal yang saya suka. Saya suka banget benerin HP dulu. Saya dulu keuangan saya sangat terbatas, keluarga saya finansial sangat buruk. Saya kalau beli HP harus beli yang paling murah di second di OLX. Saya beli HP, ini rusak ya udah saya beli. Saya benerin tapi akhirnya ketika saya mau ganti HP, saya jual, harganya nambah. Sampai akhirnya itu jadi mata pencarian saya. Saya jadi tukang servis HP. Karena saya suka ngebenerin HP rusak. Saya beli HP rusak, saya benerin, dapat duit. Selanjutnya, saya juga belajar jadi tukang outbound. Ada yang suka outbound? Tahu outbound kan? Ada operator yang ngebantuin kalian. Saya suka banget untuk ikutan hal-hal begitu karena ketika outbound, saya belajar memahami manusia. Anak kecil, orang dewasa, dan macam-macam jenis orang. Karena saya suka memperhatikan orang lain. Gitu. Lalu selanjutnya juga dalam perjalanan saya punya banyak kemarahan sama orang-orang sekitar saya, sama diri saya sendiri karena masih dalam pencarian. Saya juga jualan lagi Wolfram quote kalau tahu. Jadi kayak tahu figura yang ada kata-katanya. Saya jualan kayak gitu karena saya ya mudah-mudahan ada orang ketika lagi di toilet, lagi di mana ngeliat kata-kata bagus, kata-kata itu bisa menghibur. Saya melakukan hal-hal yang menurut saya I feel like myself. Meskipun tidak mendapatkan tepuk tangan dari orang-orang. Meskipun apa yang saya lakukan menimbulkan banyak pertanyaan dari orang-orang sekitar saya. Dengan apa yang kamu lakukan, dengan survival yang kamu lakukan, dengan keuangan yang sangat terbatas, lu yakin tahu akan jadi apa? And I was like, gak tahu. Saya gak tahu saya bakal jadi penulis di umur 27 tahun ketika saya di 20 tahunan awal. Yang saya tahu adalah, I just want to survive. Saya berdoa sama Tuhan bahwa, Tuhan boleh gak sih di umur 20 tahun saya ini, saya boleh ngerasa aman untuk ngejalanin perjalanan saya tanpa rasa bersalah karena berbeda dari perjalanan orang-orang. Why it feels so wrong untuk menjalani kehidupan saya yang memang berbeda sama banyak orang. Dan itu bikin saya marah dan bertahun-tahun saya mempelajari sampai akhirnya saya banyak nulis di blog tentang keresahan saya, tentang mental health saya, tentang gangguan kecemasan, tentang panic attack saya selama bertahun-tahun sulit tidur. Sampai akhirnya saya punya kesempatan untuk jadi penulis di umur 27 tahun. Dan ketika saya jadi penulis, I was like, tahu gitu aku gak usah resah di umur 20 tahunan. Kenapa? Karena itu yang dibutuhkan untuk jadi penulis kayak kamu. Aku harus menderita, aku harus jadi anak pertama, aku harus bingung,
aku harus punya isu kesehatan mental, aku harus punya gangguan panik, aku harus punya gangguan kecemasan. Aku harus punya semua penderitaan itu, biar aku bisa jadi penulis kayak Syahid Muhammad sekarang. Tanpa penderitaan itu semua, gak ada IIT MHD. Gak ada buku Kala, Amor Fati, Egosentris, Paradigma, dan 8 buku lainnya. Thank you. Dan selama perjalanan itu, perjalanannya gak menyenangkan. Saya ngerasa sendirian dengan perjalanan saya. Di situ saya sadar bahwa beberapa perjalanan mungkin memang sangat kesepian karena kita semua punya peran yang berbeda ternyata. Setiap peran yang berbeda punya cara tumbuh dan perjalanannya masing-masing yang harus sama. Justru gak boleh sama. Dan di situ Tuhan mungkin ngajarin saya, kalau kamu mau jadi IIT MHD yang sama kayak orang lain, kamu gak akan bisa jadi Syahid Muhammad yang penulis seperti sekarang. Dan saya bersyukur setiap kali saya mau mencoba seperti orang lain, saya selalu merasa saya mengkhianati diri saya. And thanks God for that, karena kayak, kok bisa Tuhan ngasih perjalanan ini untuk saya yang berasal dari keluarga yang sangat disfungsional, yang bahkan mama saya juga gak tahu caranya jadi orang tua, but ketika saya tumbuh jadi seorang penulis, diiringi dengan banyak penderitaan, diiringi dengan banyak rasa tidak puas, rasa tidak cukup, rasa malu sebagai pria yang melankolis dan sensitif. Ketika saya jadi penulis, saya ngerasa kayak, damn, that was good. Kenapa? Karena saya dari dulu selalu merasa, saya pengen deh punya orang-orang kayak gini, saya pengen deh punya orang tua kayak gini, saya pengen deh punya pembimbing kayak gini. Ketika saya jadi penulis, saya baru nyadar, Tuhan membentuk saya untuk jadi orang yang saya butuhkan ketika saya muda. Saya gak dikasih itu karena saya yang harus jadi orang itu untuk orang-orang sekitar saya. Dari sana ketika saya jadi penulis, akhirnya aku tahu apa yang harus aku lakukan ke depan nanti. Bahkan sampai saat ini saya masih dalam banyak masa pencarian. Pencarian kayak gimana? Karena aku ngerasa di umur 20 tahunan, ketika kita ada dalam masa pencarian, kita ngerasa gagal. Dari mana rasa gagal itu? Dari sebuah brandingan bahwa umur 20 tahunan udah harus tahu. Kamu mau jadi apa? Kamu siapa? Kamu kerjanya apa? Ternyata kita tidak berkejaran dengan waktu. Kita berkejaran dengan konsep yang tidak boleh justru dilakukan pada umur, tidak wajib dilakukan di umur 20 tahunan. Kalian tidak wajib untuk menemukan semua itu, tapi kalau udah bisa menemukan, and that's good. Tetapi akhirnya, dalam perjalanan itu aku ngerasa kayak, jadi saya udah 8 tahun nih jadi penulis. Dalam perjalanan itu saya ngerasa ternyata dulu waktu saya banyak marah sama diri saya ngerasa malu, saya ngerasa kesal sama hidup. Doa saya, itu saya bukan pengen jadi bahagia. Tapi saya ingin baik-baik saja bersebelahan dengan penderitaan yang harus saya hadapi. Karena ketika saya menulis akhirnya berfokus pada isu kesehatan mental. Di mana dulu 2014, 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu isu kesehatan mental gak ada yang bahas. Kamu ke psikolog, ke psikiater, kamu merasa gila. Kamu adalah orang yang gagal. Dan itu yang harus saya hadapin waktu itu karena saya gak berani cerita ke siapa-siapa. Karena ketika saya cerita, saya akan memperlihatkan saya adalah orang yang gagal. Tapi sekarang ketika saya melihat orang-orang yang berani ke psikolog dan psikiater, saya merasa, those person are great person. Mereka adalah orang yang tahu bagaimana cara merawat dirinya sendiri. Mereka pergi ke tempat yang tepat. Karena di perjalanan itu aku ngerasa kayak, saya baru nyadar kenapa dulu saya belajar jadi tukang servis HP. Saya belajar jadi fasilitator. Saya belajar mempertanyakan banyak hal meskipun yang saya dapat itu lu terlalu ribet, lu terlalu kompleks, lu terlalu... Banyaklah orang-orang selalu bilang bahwa saya ini adalah manusia yang seolah-olah saya tuh rusak. Fun fact, ketika saya berhasil jadi penulis, saya belajar menulis tentang isu kesehatan mental, orang-orang yang ngatain saya kayak gitu selalu datang ke saya ketika mereka punya masalah. Karena IIT yang kompleks adalah IIT yang bisa melihat dari banyak sudut pandang. Karena IIT yang ribet adalah IIT yang bisa ngasih ketenangan karena tahu rasanya secapek itu menghadapi kebingungan. And I was like, oh iya benar berarti. Tuhan nyiapin IIT MHD harus memang melewati penderitaan itu gitu.
Dan akhirnya saya mau ngambil peran itu. Saya mau ngambil peran yang dari tulisan-tulisan saya berharap teman-teman di umur 20 tahunan atau bahkan di 30 tahunan, ketika mereka masih harus menghadapi pencarian-pencarian dalam dirinya, ketika mereka masih harus mendamaikan entah dirinya, entah keluarganya, entah orang-orang terdekatnya, atau bahkan orang-orang yang tidak mereka sukai, tidak terlalu merasa sendirian. Karena kayak bersedih sama-sama, sama menyenangkannya dengan bersenang sama-sama orang yang tepat. Jadi aku pikir banyak perjalanan selama saya tumbuh, orang-orang itu tidak menyukai emosi-emosi yang tidak nyaman. Emosi sedih, emosi marah, emosi malu, emosi rasa bersalah, mereka itu tidak suka sama perasaan itu. Padahal yang membentuk mereka untuk punya kapasitas emotional intelligence yang baik justru adalah dengan mau menyambut perasaan-perasaan itu. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa ada orang yang, kalau kalian pernah lihat konten-konten gini ya, rasanya ngobrol sama orang yang punya intelligence yang tinggi gitu, kayak senyum-senyum gitu. Yang mereka hadapin justru adalah penderitaan-penderitaan. Seseorang nggak melulu langsung dapat kecerdasan emosional hanya karena membaca buku-buku bagus. Tetapi justru karena mau menghadapi perasaan-perasaan paling tidak enak. Jadi aku harap teman-teman di sini yang ada di umur 20 tahunan, kalian dengan kebingungan kalian, hiduplah dengan kebingungan kalian. Hiduplah dengan kebingungan itu seolah-olah kebingungan itu adalah bagian dari diri kalian. Karena kebingungan kalian yang akan membawa kalian, kalau tadi kata Mbak Gadis, perhatikan kapan saat hatimu bergetar. And that's what's true. Perhatikan kapan tubuh kalian bergetar saat kalian bersama orang-orang yang salah yang membuat kalian sulit mencintai diri kalian. Dan perhatikan kapan tubuh kalian bergetar ketika kalian bersama orang-orang atau melakukan sesuatu yang membuat diri kalian bergetar dan membuat kalian ingin menjadi orang yang jauh lebih baik meskipun kalian harus merasakan penderitaan tertentu. Kenapa? Karena kita harus memilih penderitaan sendiri. Kita harus memilih choose our own heart. Kita harus memilih rasa sakit kita yang mana yang mau kita hadapin. Rasa sakit untuk bertumbuh atau rasa sakit karena terlalu lama takut untuk bertumbuh. Kenapa? Karena akhirnya ketika kita berprogres dan bertumbuh, saya belajar. Jangan-jangan kita ini sering merasa tertinggal bukan karena juga hanya dikejar waktu atau umur, tetapi kita dikejar oleh pencapaian orang lain. Yang kita lihat setiap hari adalah apa yang orang lain bisa lakukan. Titik mana yang mungkin orang lain bisa capai di umur-umur 20 tahunan. Seiring saya tumbuh, saya belajar memahami apa itu pencapaian dengan makna yang lebih melegakan. Barangkali buat beberapa orang, pencapaian itu tidak ada suara tepuk tangan. Beberapa pencapaian tidak ada penonton. Tapi ada bentuk perasaan. Rasa lega, rasa tenang untuk mau menerima bahwa perjalanan yang saya sendiri alami dan hadapi barangkali berbeda dengan orang lain and that's really okay. Saya tidak mau lagi tertinggal atas pencapaian orang lain. Dan beberapa pencapaian rasanya mungkin menenangkan. Buat beberapa orang pencapaian membahagiakan. Buat beberapa orang lagi pencapaian sesederhana, alhamdulillah bisa ngobrol sama mama lagi. Alhamdulillah bisa ngerasa deket dan bonding sama adik atau kakak. Jadi kayak kita ternyata punya banyak lapisan hidup ya. Dan akhirnya mungkin beberapa bentuk garis finish itu tidak terlihat. Tidak ada garisnya finishnya. Tetapi berbentuk garis hidup yang mau kita jalanin dengan penderitaan dan keberanian yang kita mau untuk akhirnya kayak oke, setiap penderitaan yang akan kita hadapin, I will ask something like this. Penderitaan ini lagi ngajarin aku apa? Jadi selamat berjuang buat teman-teman. Semoga kalian bisa memeluk penderitaan kalian karena ketika kalian mampu mengolah penderitaan kalian dan kalian mau menyambut perasaan-perasaan yang tidak kalian sukai, barangkali di sanalah sumber kalian bisa mengasihi diri kalian sendiri. Karena di sanalah sebetulnya sumber-sumber bagaimana kalian bisa merasa nyaman. Jadi buat teman-teman yang di umur 20 tahunannya masih bingung dan ngerasa hancur,
kalian gak hancur. Kalian sedang terbentuk. Saya Said Muhammad, terima kasih. Hari ini kita sudah berjalan bersama. Mendengar cerita-cerita tentang kebingungan dan keberanian di umur 20-an, membayangkan kemungkinan yang lahir dari kebersamaan, dan merefleksikan kota yang secara diam-diam membentuk siapa kita. Semoga apa yang kalian temukan di ruang ini, pemahaman, semangat, atau sekedar rasa tenang, bisa menemani langkah-langkah berikutnya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih sudah hadir, mendengarkan, dan membuka ruang bersama kami.